Alright, kali ini kita di Imaji TV kedatangan tamu spesial dan this guy is really important people, you know. Jadi kalau kalian ingat beberapa karya beliau itu yang sering kalian dengerin pas lagi asik-asikan. Dimana lagu ini sangat-sangat digemari ya. Dulu ini sepantaran sama lagunya Am Tenar kalau nggak salah nih. Ya, saya 2007. 2007 ya? 2007 saya keluar album pertama. By the way, Richard de Gillis. Iya. Alright, kalian pasti sering dengar lagunya. Pulau yang indah. Wah, ini penyanyinya nih. Om Richard, thank you udah datang di Imaji TV. Sama-sama udah diundang. Ini sudah lama kita canangkan, cuma akhirnya bisa kesampaian sekarang beberapa bulan yang lalu ya Om ya. Setahunan mungkin. Bener lama banget pokoknya Om ya. Tapi Om, ini luar biasanya ya. Saya nggak nyangka Om Richard yang nyanyikan lagu itu Om. Oh iya? Serius. Kok bisa gitu ya? Iya. Sekarang saya tanya kok bisa gitu? Nggak, ini serius Om. Iya. Saya nggak nyangka Maksudnya nggak nyangka saya gimana? Karena terlepas Om saat itu masih muda sampai nyanyikan lagu itu ya. Iya kan? Tapi vibes-nya Om ini kayak kurang gitu loh. Ada atribut yang belum digunakan? Nah, gini dah kebiasaan keseharian saya. Luar biasa. Cuman dulu masih gimbal kali ya. Bisa jadi. Ya, terus saya juga kadang-kadang pengen bermusik enggak cuman reggae. Kadang-kadang saya ada saya ngebluesnya. Ngeblues juga. Ya. Ngefolk kayak Ngefolk gitu. juga. Ya. Waduh, folk mantap ya. Explore ya. Iya. Tahun berapa itu Om saat Om menulis lagu Gili Trawangan Om? Itu tahun 2004 kayaknya. 2004. Iya, 2004. Masih SD Om. Iya. Gils. Wah, lama banget Om. Lama ya? itu. Sudah hampir kurang lebih 17 tahun berarti. Iya. Udah dewasa lagunya. Iya. Dulu saya nulisnya di Jakarta tapi itu. Di Jakarta. Iya. Oke. Karena memang waktu pas di Jakarta dapat moodnya. Iya, saya kalau di Gili nggak bisa nulis lagu itu. Iya. Ini ngelihat Gili itu dari jauh dari Jakarta saya baru saya nulis. Oke. Iya. So kasih tahu saya apa yang membawa Om ke Gili Trawangan? Aku suka pantai, ya, sama suka ini juga ada di lagu itu Bidadari Pirang. Normal Om ya? Normal. Oke. Berarti Om Richard ini asalnya dari Jakarta berarti Om? Jakarta. Ya, enggak, saya dari sini, lahir sini. Lahir Lombok. Lahir Lombok, tapi Om Tobing Om? Bapak saya Sumatera. Oh, Sumatera. Ibu saya orang Sumba. Iya, makanya di kontak WA saya Richard Tobing de Gillis. Oh, Ibu Sumba. Sumba. Ibu. Bagian mana? Waingapu. Oh, Waingapu, ada Waitabula, Waikabuba, Iya. Semua Barat Daya. Ya. Sabu sih sebenarnya. Sabu dari Pulau Sabu ya. Sabu ya. Bukan sabu-sabu. Jangan kalau yang itu. Iya. Udah banyak ketangkep ya. Dilarang. Nanti gila. Iya, tapi makanya kan banyak yang bertanya tuh ya kan. Di salah satu lirik lagu Om yang Gili Trawangan itu sebenarnya bukan Andong katanya Om, tapi Cidomu katanya Om. Sebenarnya iya, cuman saya nasionalin. Ya, biar orang tahu. Biar tujuan saya memang buat lagu itu memang buat Gili, buat kenalin Gili ke paling enggak ke Indonesia lah. Iya. Ya, itulah tujuan. Jadi nyangka nggak sih Om lagu itu bakal salah satu menjadi lagu pengingat apabila orang sudah tinggalin Lombok? Iya, itu sadar saya karena di komen di YouTube saya juga ke sana mereka. Ini lagu masih SMP deh. Iya. Seneng lah. Iya, jadi saya kan biasanya tour guide Om. Ya kurang lebih hampir 6 tahun 7 tahun ini ya kan. Jadi tamu-tamu saya ketika datang ke Lombok ada dua penyanyi yang di request biasanya itu. Pertama Gili Trawangan itu Richard de Gillis sama Am Tenar biasanya itu Lombok I Love You ya kan. Terus aku coba dulu kenalin salah satu penyanyi sahabatnya Om mungkin ya. Joe Milomut dulu kan ya kan. Ada 3 penyanyi inilah yang aku putar di bis gitu kan untuk menemani perjalanan. Wow, itu keren sekali. Tapi Om sadar ya kalau lagu ini bakal jadi kenangan kalau orang yang di Lombok ya pas nulis lagu itu. Waktu nulis itu cuman ngalir aja saya. Tapi habis setelah itu memang mereka dia ke Gili juga kadang-kadang dia ngomong gara-gara lagu ini. Iya benar. Ya? Penasaran ya? Iya penasaran. Jadinya dia mengingat Gili juga dia dengerin lagu itu. Iya kan. Betul. Jadinya
kenangan indah mereka di Gili itu soundtracknya ya itu ya. Selain lagu Om yang di Gili Trawangan yang paling booming apalagi Om? Selain lagu itu. Di situ ada Kulit Kacang ya. Iya, Kulit Kacang benar. Ada Paris Hilton juga. Tapi menurut saya semuanya booming. Semuanya booming ya. Nuansa reggae-nya kelat banget. Ya, terus yang saya selalu ingin lihat sebenarnya Om, karena kan pandemi Om ya. Saya bertanya ya, kapan ya kira-kira kita bisa melihat Richard De Gillies sama satu bang sama Jomie Lumut ya? Iya, sama Am Tenar ya. Iya, Bayangkan nggak? Rindu juga itu momen, pingin ada momen itu gitu loh. Biar semua musisi reggae ya paling enggak dikenal di nasional lah. Kita buat acara acara festival atau Betul apa. Sekali. Semua musisi-musisi Lombok yang main. Ya kan. Kita selain ngangkat, bukan kita enggak terima musisi luar ya. Paling enggak kita angkat dulu, kita lokal dulu ya. Apa yang kita punya dulu ya. Itu yang kita kenalin dulu. Itu yang kita promoin dulu Oke, benar sekali. Baru ya jadi tempat buat support generasi-generasi yang ini juga biar lebih semangat ya. Lokal pride-nya betul diangkat juga. Iya, betul sekali. Lokal. Berarti dulu Om Richard sempat reguleran berarti dong di Gili? Enggak, saya enggak pernah reguleran. Wow. Serius Om? Enggak pernah reguleran. Om penyanyi tapi enggak pernah reguleran. Berarti di Gili ngapain dong? Enggak, saya mainnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Only di Jakarta. Iya, saya kalau ke Gili pas lagi memang off enggak ada manggung, saya ke Gili. Oh, gitu. Saya tinggal di Jakarta kan. Jadinya balik kawin sini. Terus balik Jakarta lagi, disitulah saya karir. Oh, begitu. Wow, orang-orang berpikir Richard De Gillies itu anak pantai banget. Iya. Tinggal di Gili, dagelan di Gili. Tapi gitu memang saya buat image-nya ke sana ya. Iya. Samping memang saya niat saya memang promosi Lombok sih. Lombok, Gili. Iya. Sekarang saya balik ini memang saya mau promosiin Lombok ke dunia luar. Saya juga kebetulan banyak teman-teman saya dari luar. Iya, benar sekali. Paling enggak saya gimana caranya biar mereka ingin kembali lagi kemari. Betul sekali. Kan banyak tuh Erik juga sini sampai buat lagu juga, Erik Sukamti. Iya, Erik Sukamti juga ya. Sampai bikin lagu Jangan Keluar Tinggal Mau Pulang gitu ya kan. Loh, tapi Om jujur ya saya kaget kalau ternyata Om di Gili nggak pernah reguleran. Nggak pernah. Karena macam saya mungkin dalam bayangan kan Om Richard ini sering main di situ kafe. Karena dulu ada band namanya S2B dulu. Teman-teman dari Makassar tapi dia natep di Gili. Nah, saya juga support mereka juga. Biar inilah kita saling bantu lah. Angkat nama suatu tempat yang kita cintai gitu. Karena ada yang menarik yang aku mau ngobrolin sama Om nih kan. Karena berkat lagu itu akhirnya saya mencoba mengungkit, karena Gili Trawangan sekarang lagi ada trouble beberapa bulan belakang sama salah satu PT ya kan. Oh iya. Iya, PT itulah pokoknya namanya ya kan. Jadi untuk lahan gitu kan. Jadi warga Trawangan banyak yang beramai-ramai protes gitu kan atas lahan mereka yang. Tapi syukur udah dibalik. Iya, udah dibatalin katanya. Udah dibatalin. Itu luar biasa ya. Ya itu kita. Iya. Om melihat Gili Trawangan kayak gimana sih Om sebenarnya dulu? Gili Trawangan tuh apa? Dulu ya? Iya betul. Di zaman-zaman Om saat itu. Waktu itu memang natural sekali pulau itu. Oke. Terus tidak terlalu banyak aktivitas-aktivitas yang seperti sekarang ya. Sekarang kamu lihat banyak udah usaha-usaha sampai enggak ada aturan lagi, kayak enggak ada aturan lagi. Kalau dulu tempatnya memang seperti lagu saya itu, memang enggak ada polusi, enggak ada polisi. Iya kan? Polisi enggak ada, emang enggak ada kejahatan di sana. Betul. Ya kan? Terus polusi karena tidak ada kendaraan bermotor di situ. Paling di situ kita cium bau bensin di saat kita bot itu aja ya. Tapi kan itu langsung ke bawah angin dia kan enggak. Betul sekali. Diam di pulau itu. Berarti go green dulu bener ya. Terus sekarang udah kalau dibilang go green juga enggak juga. Karena udah orang bangun semua kiri kanan itu. Kalau kita lihat pakai drone tuh udah konkret jungle kayaknya itu. Maksudnya saya pingin biar gimana biar lebih teratur gitu. Jangan cuman mau nyari uangnya tapi
nggak diperhatiin alamnya gitu. Betul. Sudah sampai masuk alat-alat berat juga kemarin sana Om. Iya kan? Itu memang sumber uang itu tempat itu. Iya, sumber Itu uang. cuman kamu nongkrong di pantai aja Iya. bisa ngasilin uang gitu. Benar sekali ya. Apalagi Nggak susah nyari uang 100.000, 200.000 di sana. Tapi kesadaran masyarakat yang nyari duit di situ, dia sadar nggak untuk menjaga tempat itu? Nah, oke. Bicara soal kesadaran Om. Lombok ini kan tidak kurang dan tidak lebih, maksudnya tidak kurang dari tempat-tempat lain kan. Kita we have everything here, right? Kita punya alam yang sangat hijau, ya kan, pantai yang membentang luas, ya kan. Tapi bicara soal kesadaran, ya kan, kita bukan berarti ingin membandingkan Lombok dan tetangga ya, Bali enggak ya. Apa yang menurut Om yang SDM-nya masih kurang di Lombok? Kayaknya kita kurang nunjukin ke ini ke anak kecil apa yang kita tunjukkan yang baik, yang harus diperbuat. Kalau di luar itu juga dari kecil mereka sudah tahu buang sampah itu di mana. Kayaknya itu yang yang kita penting dari rumah dulu untuk mendidik anak-anak itu bahwa sampah ini kemana lah harus kamu taruh, ini di mana gitu. Pendidikan itu kayaknya pendidikan dari rumah untuk menyadarkan itu kayaknya itu yang perlu kalau saya. Itu yang kurang kayaknya. Yang kurang kayaknya itu. Makanya kadang-kadang saya keluar kota juga, bukan di Lombok, itu ada yang dari mobil tuh buang sampah langsung. Nah ada satu daerah juga di Lombok ini, itu tempat wisata, tempat surfing. Nggak usah kita sebut namanya. Itu orang yang berusaha di situ, ada yang rumah makan tuh, buang sampahnya itu di depan saya nih. Wow. Bro, ke laut itu loh. Ke laut ya? Iya. Gila sih. Saya bilang, astaga ini ku perlu ini orang-orang. Perlu. Kesadaran kita berarti kan. Makanya saya, ya gimana saya kayak, kalau saya bersosialisasi, nongkrong kayak gitu-gitu, kayak rokok itu, pas kita ngerokok itu, jangan kita sembarangan. Woi, hal kecil aja gitu diperhatikan. Hal kecil dulu lah. Tunjukin mereka bahwa kamu peduli, terus selipin di sini, taruh dia di depannya. Betul sekali. Taruh di depannya. Pasti dia ngeliat tuh. Saya sering lakuin itu. Abang Richard nih, saya lihat nggak pernah buang rokok sembarangan. Iya, nggak kebiasaan saya. Kebiasaan apa? Mencintai bumi. Kadang-kadang sense of belonging orang kurang. Om. Iya. Karena wah, bukan gue yang bersihin, buang aja. Iya. Cuman kita kan paling enggak kita sudah ngelakuin untuk apa? Yang terbaik buat bumi kita semua. Iya, benar. Ya tunjukin hal kecil aja dulu lah. Oh tadi kutip sempat tidak ada polisi ya, tidak ada polisi ya. Kita bahas tadi kan udah polusi ya, sekarang tidak ada polisi ya kan. Polisi dulu memang nggak ada Terawangan Om ya? Emang nggak masuk ke sana. Nggak masuk ya benar. Emang nggak ada di situ. Berarti dulu orang bebas giting misalnya. Gimana Om? Itu dulu. Iya, cerita Om. Iya juga sih, tapi ya karena aduh, Gili yang saya sayangin tuh terlalu banyak narkobanya masuk. Oh gitu. Iya, narkoba masuk, terus mulai kejahatan. Iya kan? Iya. Orang sakit banyak, iya kan? Udah nggak mau berusaha lagi, nggak mau cari uang lagi. Gimana biar cari uangnya? Berpikirnya biar cepat nyari uang. Inilah. Ngambil barang orang, ngurir lah ngurir klepto gitu lah jadinya ya mau tidak mau ya polisi masuk untuk itu semua kan. Padahal dulu nggak ada yang nggak ada dulu memang nggak ada kejahatan dulu kok. Memang ada, paling dibohongin temen aja itu kejahatan paling besar di situ ya. Sekarang kan udah banyak tamu, bahkan tamu sendiri nyuri di situ kan kadang-kadang. Iya juga. Sampai dikalungin Iya, benar juga. Saya mencuri bla 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 gitu. Iya lah, kalau itu sih memang kadang-kadang tamu kan enggak semuanya inilah ya. Iya. Dulu karena tidak ada polisi, berarti di sana banyak peredaran narkoba, baik itu ganja, baik itu sabu di situ. Sepengetahuan Om aja Om. Iya lah. Banyak lah. Banyak memang. Gimana ya? Nggak bisa dipungkiri juga itu bagian dari entertain. Bukan itu tourism benar sekali. Iya, alkohol. Iya, alkohol itu nggak bisa ini. Emang masa kamu ke situ tamu kamu kasih Sprite terus? Sama-sama udah nggak. Gila kan? Iya benar. Iya kan kita tahu memang dunia tourism itu. Terus kita bukan orang Indonesia aja, iya kan yang kesana. Betul sekali. Foreign ya kan. Iya, orang asing itu sukaannya apa? Hura-hura. Hura-hura. Di sana dia tempat ngeluarin uang.
Iya. Ya, di saat dia mabuk itu dia ngeluarin uang. Nggak bisa kita pungkiri. Benar itu, sekali. Ya. Mau perempuan atau laki-laki ya. Iya, itu yang masukin kita, itu dan pendapatan kita. Pendapatan terbesarnya. Iya. Ya, gimana lah kebijakannya diatur yang baik. Iya. Berarti setelah itu ya kan, dulu pas saya pertama kali masuk Terawangan Om ya, banyak nih orang-orang lokalan gitu kan, atau bukan orang lokal, banyak kan orang Lombok Tengah dulu kan. Mereka jualan kamar gitu loh Om. Iya, iya. Dulu seingatku masih maksa-maksa dulu Om. Iya, iya. Ya kan? Iya. Sampai dibuntutin dari pelabuhan tuh sampai ke Iya, wah, benar itu, gitu. benar itu. Itu dulu memang waktu itu memang dia saingan ya. Iya, ya. Terus di samping itu juga dulu kan tidak sebanyak itu tamu. Tapi sekarang kamu lihat udah nggak ada lagi yang gitu-gitu. Iya, benar. Tapi masih ada, cuman sampai mau maksa-maksa itu nggak ada. Sudah berkurang lah ya. Kalau dulu iya. Karena memang ini kurang tidak sebanyak sekarang tamunya yang datang. Iya. Bahkan kalau kita mau inget-inget Om ya, katanya di sana Cidomo itu bisa sampai 4 juta sehari loh dapatnya. Oh iya. Itu juga sumber pendapatan kita besar di situ ya. Itu juga itu yang tuh. Kadang-kadang yang buat saya jengkelin juga karena tarif itu terlalu mahal ditarik sama mereka. Iya. Bukan masalah kita orang lokal apa orang luar, paling enggak dia samain aja tarifnya, tapi jangan seenak-enaknya. Iya kan? Artinya kan benchmark kita Terawangan tuh akhirnya wah ini tempat mahal nih gitu kan. Iya, Air mineral aja. supir taksi di situ, Bro. Gila. Sama Cidomo siapa enggak mau sekarang bawa Cidomo? Penghasilannya minimal jelek dapat 500.000 sehari. Dari egois ke fil ombak aja itu 150. Iya. Itu kesana doang. Iya. Itu belum aja 300. Aduh bolak-balik. Kadang saya juga kasihan sama teman-teman yang datang dari mana gitu. Iya. Terus pas dia bayar Cidomo kaget. Ini kalah taksi dia bilangnya kan. Kalau Uber. Uber kalah. Uber memang enggak inilah Uber masih murah ya. Masih murah, taksi loh. Taksi udah kalah Bluebird ya. Gila dia taksi lu kamu ke mana? Ke Narmada berapa sih kamu bayar? Paling 80 ya. 80 90 ya dari Mataram ya kan. Enggak, dari sini aja taksi sampai ke bandara. Enggak Ampenan Senggigi. Pelabuhan. Ampenan. Pelabuhan sini. Gili. Oh, ini Bonti. Bukan. Ini Bangsal. Bangsal. Ini ke Bangsal ya 100 ribuan ya. Kurang lebih. Iya betul. Ya, itu berapa kilometer? Bener. Sementara kan di Gili ya ampun. Apa yang membuat mereka dieksklusifkan sehingga harganya mahal ini yang orang kadang-kadang bertanya juga. Alasannya karena memang pakannya Cidomo itu juga mahal ya. Iya. Terus treatmentnya juga memang kudanya harus diperhatiin ya. Mereka juga kudanya sekali putar itu kalau nggak salah 4 jam. 4 jam benar sekali. Ada jam-jamnya betul harus diganti. Harus jam dia break dulu. Betul, istirahat dulu. Makanya kan bule-bule kadang-kadang Reza, why so expensive to ride Cidomo katanya kan dia bilang itu. Jadi kadang-kadang apakah karena kami bully? Kadang-kadang nangis juga dia lihat Cidomo. Kadang-kadang ada yang gila juga ketawa-ketawa dia di atas Cidomo. Iya kan? Karena dia lihat kudanya itu. Betul. Kadang satu Cidomo tuh 4 orang loh. Bule sebesar. Iya betul. Belum lagi luggage-nya. Om kalau mau milih Om lebih enak tinggal di tempat seperti itu, let's say katakan di Terawangan atau di kota besar Om? Aku lebih di pulau. Pulau ya? Iya. Apa alasan terkuat Om untuk tinggal di pulau? Aku enggak ini aja kota besar ya, ini sumpek banget. Iya, sumpek banget. Wow. Saya kemarin kan itu teman-teman juga biar balik job itu saya disuruh ke Jakarta. Ya. Waktu itu saya belum mau itu waktu balik dari Scotland tuh. Oh, gitu. Saya memang milih. Saya waktu itu udah ke Jakarta, melihat Jakarta masih dibangun jalan-jalan tuh sumpek sekali. Wow. Ini apa namanya macetnya itu loh. Iya benar sekali. Sampai saya macetnya tuh pingin udah waduh saya dalam hati saya nggak bisa kalau gini saya hidup nih. Kesel gitu. Kesel sekali bisa mati di jalan kalau kayak gini nih kita. Jarak berjam-jam nih tapi cuma deket ya padahal karena macet. Bisa darah tinggi kita ini diserang gini. Iya. Jantungan terus stroke nanti. Iya. Terus mana polusi udara. Aduh saya bilang. Iya. Jadi waktu itu saya lagi di jalan, saya waktu itu nginep di teman saya. Saya keluar enggak sama teman saya nih. Saya keluar, habis saya keluar itu saya balik lagi ambil tas,
Ya, saya telepon teman, sorry bro, saya pamit bro. Ada pesawat jam segini nih, saya harus kejar pesawat tuh. Iya, udah, aku ambil lagi ini barang-barang, balik lagi. Nah kemarin juga gitu juga nih. Pandemik ini saya setahunan saya di Jakarta. Wow, iya benar. Mau setahunan lah. Iya. Ya. Udah gitu masuk job, Iya. keluar PPKM, Iya. cancel semua. Nggak ada postpone. Itu nggak ada postpone. Ada yang mau kasih saya DP, saya tolak. Iya benar. Bukan saya tolak, nanti saya juga mikirnya kasihan juga mereka ya. Nanti sudah kasih DP, Betul. ya nggak jadi acara. Iya. Ntar aja pastiin acara jadi baru DP. Wow. Keren Om Richard ya. Iya. Tapi ya gitulah Iya. namanya Iya. PPKM ini. Saya bilang astaga. Banyak musisi yang ingin mengomentari soal pandemi terutama ya. This pandemi. Pasti iyalah. Iya. Gedek semua pasti. Salah satunya JRX kan yang sampai viral jadi bulan-bulanan kan. Iya. Kasihan juga. Dan ada poin ketiga yang saya mau kutip dari lagunya Om ya. Bidadari Pirang Om. Jadi banyak orang yang sebenarnya banyak anak-anak muda saat itu di tahun itu yang ingin merubah nasib dengan cara menikahi orang Bule misalnya. Itu gimana sih Om? Bener gak sih orang bule itu segampang itu didapatkan terus kita bisa berubah hidupnya atau sama saja gitu? Pariwisata itu buat temen-temen tuh kayaknya dia sesuatu yang apa ya, yang kayak mengejutkan atau apa ya bahasanya. Jadi kita nggak tahu kita dapat, dapat atau enggaknya. Nanti kita kalau dapat, kita dapat benar yang dia niatkan kan, dapat yang kaya, dapat berubah hidup sosial. Tapi bagus juga itu, walaupun mereka tidak kaya lah ya, paling enggak kita bisa jembatan kita untuk keluar negeri. Iya betul sekali. Apa tahu bisa kita lebih untuk kerja di sana, peluang untuk kerja pasti lebih besar di sana daripada di sini. Betul sekali Om. Iya kan? Iya. Dan mereka bisa tabung uangnya ya. Iya gitulah. Bisa mereka tabung, bisa ya paling enggak masuk kemari juga kan, dikirim kemari juga duit itu kan. Karena kan banyak dari mereka tuh kadang-kadang ngandelin itu Om. Jadi mereka mencoba men-treat bule-bule ya kan dengan harapan agak ada feedback gitu kan. Iya, pasti itu harapannya. Apalagi yang menjual gitu wajahnya kan. Kadang-kadang dapat gitu kan. Wah kan orang-orang kita nih yang disenangi itu orang-orang yang agak-agak hitam manis sawo gitu kan. Iya, yang lebih interesting, eksotis gitu. Eksotis. Iya. Terus kita bicara soal Om Richard yang sudah berkarya hampir 17 tahun Om. Om tidak pernah kontrak dan label kah sebelumnya? Pernah. Pernah. Waktu album pertama saya kontrak sama label 267. 267. Iya, sebelumnya indie berarti ya? Itu dari awal. Oh dari awal indie. Dari awal itu. Oh dari awal. Pas saya lagi, jadinya waktu itu saya studio 267 ini kan yang bareng Steven ya. Iya, Steven. Iya, dia di situ, dia lah produsernya di sana. Nah, terus saya waktu itu memang waktu tempat itu juga disewain studio itu. Oh gitu. Saya sewa lah studio itu untuk rekam saya punya lagu-lagu. Saya kan udah jadi juga banyak lagu saya waktu itu. Nah, saya rekaman itu. Baru 4 lagu saya masuk. Terus diajaklah kerja sama. Sama Steven? Sama Steven, sama 267 ini. Jalan, rilis, terus habis itu yang itu aja. Terus yang kedua saya juga saya buat album kedua waktu mini album. Love Masuk di Ensor judulnya. Nah itu saya edarin sendiri. Oke. Ya. Terus sekarang perkembangan zaman juga digital, kita betul bisa sekali. Ini sendiri. Jadinya memang nggak kepikiran lah label. Memang label nggak ada sekarang. Iya betul sekali. Karena udah semuanya move ke digital ya. Iya digital. Semua orang udah bisa rekam lagu sendiri, kompos lagu sendiri ya kan. Karena nggak ada pembajakan di sini. Dulu kan enak ada fisik yang dijual ya. Iya. Ya kan sekarang udah fisik udah nggak. Iya. Tapi saya kayaknya mau produksi fisik juga. Oh gitu. Iya. Tapi vinyl berarti. Saya kemarin nyari vinyl susah bro. Oh ya? Iya. Saya belum ketemu vinyl di sini. Oh gitu. Iya. Kayaknya harus keluar negeri. Di sini ada salah satu band indie namanya Sundancer. Oh iya?
Ya, dia punya vinilnya juga. Oh iya. Ya, Sun Dancer, terus ada juga kalau nggak salah Abi Summer, kalau pernah dengar nama itu. Abi ya? Ah, Abi ini yang vokalis di sama-sama itu? betul, yang sukanya digili air dulu. Oh Abi ya? Abi, iya. Abi ya? Ah. Oh iya iya. Kalau nggak salah dia Emang ada albumnya dia? ada albumnya, iya. Abi Summer ada Ntar Black and saya belum tahu nih Black and Blue. Oh Black and Blue ya? Nama albumnya Black and Blue, dia ada debut album Black and Blue. Dan Abi ini kan dia pernah ikut X Factor ya? The Voice. The Voice. Iya iya. Dia salah satu dari kontesan dari Lombok saat itu. Dia kayaknya punya vinyl diproduksi sama Belibis Record namanya di sini. Oh iya? Ya, Mas Alta Rifan, Firestud. Oh boleh nanti saya cari tahu. Coba cari tahu aja. Karena menurut saya Om Richard kayaknya harus punya fisik itu Iya, ya. emang saya dari sebelum pandemi emang udah ngincer vinil. Oh gitu. Cuman cari informasi sampai saya ini juga di searching di Google juga belum ada di Indonesia. Harus dia ke mana? Nah, itu salah satu personilnya Sun Dancer itu kemarin jual ininya, vinilnya. Ya, vinil. Kalau nggak salah di Jepang itu ada. Oh iya gitu ya? Iya. Oh memang langka vinil berarti Om? Saya belum tahu yang kalau Oke, produksi oke. Indonesia. Belum tahu saya. Kemarin saya cari-cari tanya-tanya informasi juga. Belum ada tuh di Indonesia. Oke. Dulu saya pernah ngobrol sama Am Tenar Om. Salah satu personilnya Igor ya. Iya, iya. Ya, Igor tuh pernah ditawarkan melepas ke PNS-annya Oh, oke. satu tim Oke. untuk tanda tangan salah satu label di Jakarta. Iya. Dengan catatan mereka stay di Jakarta kan. Oke. Tapi mereka menolak tawaran itu. Nah, yang saya mau tanya sama Om Richard nih, masa depan di musik sekarang itu seperti apa menurut Om Richard? Karena Om Richard ini udah hampir 20 tahun Om. Masa depan di musik. Iya. Masa depan di musik kalau kita kurang kreatif, kurang ini juga. Kita kayaknya sekarang nih, kita kayaknya harus lebih kayak ke dunia digital juga. Oke. Bukan bermusik sambil buat video gitu. Baik. Kayak gitu-gitu atau buat apa gitu. Soalnya kalau dari musik aja kita tidak seperti musisi luar negeri gitu. Yang sekali kita baru single kita keluar udah berapa juta orang yang ini. Iya. Kita baru kita keluar ya Nge-share sendiri. nge-share sendiri. Tapi apakah karena faktor kita tinggal di daerah tidak seperti di kota-kota besar? Makanya saya mau mencoba merubah image itu. Oh ya. Iya, makanya saya di daerah sekarang. Oke. Walaupun saya kerja di daerah gimana biar lagu itu sampai ke tapi kayaknya sampai kok itu lagu-lagu. Iya, sampai kalau lagu itu sampai. Tapi segmented lagunya Om itu. Iya, segmented dia. Segmented dia. Iya. Cuma kan sekarang pasar tuh kadang-kadang aneh Om. Iya. Iya kan? Benar. Pasar tuh kadang-kadang sekarang aneh sekali gitu Nggak kan. bisa dibaca ya. Bisa dibaca itu problemnya gitu kan. Makanya banyak kadang-kadang yang sudah production banyak kayak kan sampai syuting klip ya belum juga ya kan. Iya. Saya juga nggak ngerti musik sekarang. Wah, luar Saya biasa. lebih ngikutin musik saya. Bukan maksudnya musik Indonesia. Iya. Kalau musik luar saya jarang saya dengar. Saya nggak tahu malah. Oh gitu. Yang berarti siapa yang menginfluence Om untuk di reggae siapa? Kalau reggae ya udah jelas Pak. Maksud saya reggae musik-musik yang sekarang nih. Ya, saya nggak ngerti siapa yang sekarang lagi booming. Iya. Saya nggak ngerti. Cuman kalau reggae ya saya yang inspirasi saya apa kiblatnya kayak gitu kan. Iya. Kayak banyak lah. Bob Marley. Bob Marley udah pasti. Iya. Terus yang baru-baru ini kayak Soja gitu. Soja ya. Iya. Tapi saya denger Sting juga. Oh Sting, Sting juga ya. Pink Floyd. Oh Pink Floyd ya. Biar ngayal-ngayalnya. Iya. Luar biasa ya. Iya. Tapi Om pasti sering main sama Tony Kirastafara nggak? Oh iya. Saya pernah jadi krunya Tony Kirastafara. Oh ya, wow, mantap. Kayaknya waktu dulu itu masih dia main di Cafe Bibis namanya dulu di Jakarta, bar. Masih di situ tiba-tiba dapat kontrak tour di Jawa Tengah. Nah, terus waktu itu juga saya masih ngamen itu. Masih ngamen di bis juga, di bis, di restoran. Nah, kebetulan tawarin cat nge-kru. Ini boleh juga kan sekalian jalan-jalan, nyari pengalaman nih. Nge-kru doang atau additional?
nge-crew sama nge-backing saya. Oke. Jadi habis setting alat, saya ganti baju, naik ke panggung. Iya, edisional berarti ya sembilannya. Oke, wow. Oh, pengalaman itu yang buat Om Richard sampai sekarang ya? Iya. Emang bagus juga sama orang-orang tuh. Musisi Indonesia yang membuat Om semangat tuh siapa, Om? Musisi yang wah gua harus seperti dia nih. Atau ada ini enggak? Oh, kalau Indonesia enggak ada, tapi yang buat maksudnya saya mau seperti dia itu kayaknya enggak ya. Maksudnya semeledak dia saya juga enggak berpikir itu. Oke. Paling yang enak yang buat saya semangat ya Stephen Kokonates lah. Stephen ya. Iya. Wow. Karena memang kita berkompetisi tapi bukan kompetisi apa, kita karya ya. Karya benar. Iya. Yang meninggal kemarin siapa ya dari Stephen ya? Vokalisnya Stephen ya. Iya. Wow. Iya, saya lagi di sana juga itu. Wow. Iya. Iya meninggal. Tahun ini kalau sama meninggal 2021 ya. Tahun Maret ya, Pak. Maret. Wow. Iya itu langsung putar lagunya yang kembali. Jadi sedih, Om. Iya. Waktu itu lagi asik-asiknya kita juga. Waktu kita lebaran juga kita acara lebaran bersama halal bihalal. Iya. Iya, setelah itu habis itu 3 hari kemudian masuk rumah sakit deh. 3 hari kemudian dipanggil. Oke, berarti Om sedekat apa sama Stephen, Om? Dekat sekali dulu saya. Wow. Dekat sama Stephen. Dekat saya sama Stephen dulu ya. Tapi semenjak kawin udah. Iya. Inilah urusan. Berarti dulu pas Om mau masih tahun-tahun di bawah 2010 sering saya ajak ngamen Stephen. sama dia. Oke. Ngamen sama dia. Wow. Jadinya dulu Stephen belum ngeband dia sama sekali juga. Saya bareng sama dia. Kita nge-crew studio dulu. Di Pondok Kelapa nama studio itu. Kita nge-crew itu. Terus dia memang ngamen juga, dia sering sendiri datang ngamen, bawa duit, recehan banyak gitu. Wah ini boleh juga ngamen, dia ngamen sana, kita ngamen sana. Iya. Dulu sekalinya ngamen dapat berapa dulu, Om? Pertama ngamen itu dapat 3.500 kalau nggak salah. Tahun berapa? Tahun dulu itu masih harga nasi goreng di Jakarta juga 2004-an lah. Oke. Masih nasi goreng di Jakarta juga harganya segitu. Oke. Iya. Wow. Jadinya itu pas itu memang kita nyari uang untuk makan. Seporsi ya? Seporsi kita kan bertiga ngamennya. Kita bagi 3 lah yang seporsi itu bro. Iya. Kayak gitu dulu tuh. Kualitinya sampai begitu, Om ya? Iya. Sama Stephen juga ya gitulah kita satu kos kita tinggal. Satu kos sama Stephen ya. Iya. Terpukul nggak Om Stephen berpulang? Iyalah. Iya semua terpukul. Iya. Pasti Apakah semangat bermusik jadi hilang gitu? Oh, enggak juga. Kita harus jalan juga. Oke. Karena itu juga yang diharapin. Iya benar. Jangan sampai kita putus gara-gara hal yang. Iya. Banyak sekarang musisi-musisi yang ada di Lombok sendiri yang banyak reguleran ya kan kehilangan job karena mereka ini kan salah satu lini dari pariwisata, Om. Iya. Ya kan. Saya katakan ada banyak musisi yang salah satunya yang cukup senior di Lombok tuh kayak Ari Julian misalnya. Iya. Apa sih Om kenal ya Om Ari Julian ya? Ari Julian, biasanya beliau juga sama orang-orang di Senggigi. Om kalau di Senggigi intu juga nggak sama anak-anak ini? Tahun 90 tuh di Senggigi yang paling famous tuh siapa bandnya dulu ya? Yang ada drummer yang meninggal kemarin. Oh yang iya. Di temannya PKP. Iya. PKP. Sama Pong. Pondok Senggigi Band dulu kalau nggak salah itu. Ini namanya dulu tuh, udah di ujung lidah lagi. Apa ya? Salah satu anggotanya ada Om Amok gitu kan? Amok dan drummer ya. Itu. Salah satu gitarisnya tuh ada Om Opik namanya dulu. Opik. Iya. Opik. Apa nama bandnya lupa. Aduh, ini famous banget. Kalau Om tahu Galeri Mentes di Senggigi enggak? Galeri Mentes yang di arah Kila. Kila Senggigi. Gosip. Anak-anak Gosip. Iya, abang saya salah satu penyanyi. Oh ya? Iya. Gosip tuh nggak salah siapa ya vokalisnya? Arista almarhum. Yang saya tahu abang saya juga Simon. Betul. Siapa lagi? Iya. Freddy baru-baru kan? Freddy. Ada gitaris Ferdi apa Freddy namanya? Markus duluan lah dia seniornya. Oh gitu. Jadi sebelum masih Pondok Senggigi. Oh gitu iya. Orang-orang gosip benar. Iya. Salah satunya adalah Opik namanya Om. Oh iya. Gitarisnya Opik namanya. Mungkin lupa ingat ya. Lama tuh. Iya. Jadi sekarang kan Senggigi sudah
walaupun pandemi mereka tetap operasi kan, tapi dengan prokes yang sangat ketat. Tapi musisi-musisi yang senior itu ketika mereka hilang satu persatu udah kayak kurang asik lagi bagi orang yang kenal gitu kan. Iya sih, karena memang pandemi ini buat. Iya deh bener. Makanya kan salah kan satu band yang hilang sekarang ini kan sebenarnya Joe Lemut sebenarnya. Iya. Bayangkan kalau mereka Tapi ada. Joe Lemut bagus dia di Swiss. Ya, main juga. Bagus dia. Oke, aku follow Dia Instagram lumayan sibuk dia di Swiss sana. Aku ini Instagramnya kan. Di samping itu juga dia kan teman-teman yang dari Gili pindah di Swiss semua. Jadinya satu band aja semua musisi ke sana. Oh ya? Gak ada satu daerah itu. Oke. Apa namanya tuh? Mereka imigran berarti sudah. Iya. Untuk tapi bukan gelap ya. Iya, tapi ini ya imigran resmi gitu resmi, ya. Wow. Jadinya ya kebetulan mereka satu daerah, satu dari Gili juga. Mereka semua. Nah, ngeband lah mereka sana. Jadinya lumayan lah mereka di situ ngangkat nama-nama Indonesia. Iya, itu pasti cuan dan mereka keren-keren juga. Ya. Apalagi Joe suaranya bagus juga dan reggae. Ada 2 band, ada Joe Dwin. Namanya sekarang Jamelon. Jamelon namanya sekarang. Jamelon sama apa satu lagi ya? Tapi itu pecahan dari S2B sama ada John Holiday. Oke. Iya, itu anak-anak Sumbawa juga itu. Oke. Tapi mereka domisili di Gili. Keren-keren. Dan mereka hidup juga di Swiss. Berarti mereka benar-benar effort di situ ya. Iya. Bermodalkan ilmu pengetahuan knowledge musik, mereka mencoba di sana ya. Hidup juga dari musik hidup mereka juga berarti. Ya, tergantung cuan juga. Tapi sepertinya Om Richard lagi rindu masa-masa dulu nih. Iya, rindu lah. Karena aku ngelihat story Om Richard sama beberapa bidadari pirang. cerita Om. Iya. Ya pasti rindu lah. Samping itu juga gimana caranya saya biar manggil orang-orang ini biar balik lagi, bukan berarti saya mau sama dia lagi, maksudnya biar sama dia. Maksudnya biar dia mau teringat dan mau balik lagi, paling enggak saya itulah biar mereka enggak lupa sama sama Gila. Om banyak juga ya teman-temannya yang dari pirang Om ya. Banyak sekali. Iya, sampai saya lupa ya. Mantap Om Richard nih, gila kapan pulang ke Lombok? Aku tuh selalu mantengin Om Richard tuh kenapa? Karena Om Richard di WhatsApp kan bilang, bro kalau lu lihat story gue di Lombok langsung kabarin ya. Iya, baru pas itu, wih, udah masuk Reza. Iya Om, jujur Om, makanya kan kemarin pas terakhir di tempat kerja pulang sama teman-teman ya kan, cobain Amer dikit kan. Bro lagunya ini dong, dia bilang gitu kan. Terus tahu lagu ini? Tahu bro, walaupun gue dari jauh, gue tahu lagu ini, dia bilang gitu. Oke. Semakin gak sabar gue nih penyanyinya. Terus udah Jumawa tuh Om, besok nih kalau dia pulang mau podcast sama nih orang. Wih, serius iya. Tadi sempet gue upload di story Om ya. Iya. Chat kita tuh. Iya. Tapi gue udah tag Om. Pantesan gue udah ada. Terus, wah, Cok beneran nih Cok, bener gue. Dia langsung bilang, miso dia, aku lagi di Jawa nggak bilang, dia bilang gitu kan. Iya, banyak tuh Jawa. Iya, karena gini Om, karena sosok Richard de Gilis itu nggak ada yang pernah lihat gitu kan. Iya. Bahkan di YouTube pun tidak ada klip di situ. Iya. Iya kan, itu hanya soundtracknya, terus klipnya kadang-kadang yang lain-lain gitu kan. Iya. Oh iya, karena teman sini itu yang buat itu. Jadi saya baru aktif buat ya 2000 berapa ya? 2017 mungkin. Saya buat account baru lagi. Makanya kira-kira kalau kita buat gigs di sini Om. Oh, mantap sekali. Perform kayaknya asik Om. Iya. Kemarin sempat aku ngorganize satu event, itu ada Abi Summer, ada saxophone. Kau kenal Om Harry enggak? Harry ya? Kenal anaknya. Ya? Anaknya. Om Harry itu gila. Saya waktu itu ngeliat si Kevin tuh main waktu saya main bareng dia main sama Tenar. Iya benar. Di lapangan Mataram, Sanggareang. Iya. Sanggareang. Acara yang apa sih itu waktu itu ya? Apa nama acaranya? Oh, Mataram ini bukan? Yang ada drummernya banyak itu. Yang rame-rame itu. Yang rame-rame. Nah, itu dah saya lihat si Kevin main. Kok Tenar saya kan di belakang panggung. Kok Tenar ada saksofon? Aku lihat
wah keren sekali nih anak, saya bilang. Saya ngobrol-ngobrol, Harry punya anak. Iya. Wah gila Om Harry memang Keren jenius deh, ya. keren deh. Dia didik anaknya jenius banget ya. Mantap lah. Sampai dia duet sama si pemain jazz siapa yang terkenal? Ari Indra Lesmana kalau nggak salah. Oh ya? Iya. Sampai virtual ini dulu. Live ya? Live virtual sama Indra Lesmana gitu kan, jazz-jazzan gitu. Makanya Om, aku tuh sempat berpikir, wah besok kalau Richard stay di Lombok, gue buatin gigs nih. Oh iya. Rencana. Iya, serius. Karena kemarin sempat ngorganize event charity, pertama charity kemarin kan. Iya. Itu band penutupnya itu Amtenar. Terus dulu tuh sempat berpikir mau undang-undang musisi-musisi senior Lombok yang hampir tidak kelihatan lagi. Iya kan? Cuma Lombok ya? Lombok ya kan. Dan jujur di salah satu master plan-nya itu ada nama Richard De Gillis. Cuma kita kesusahan mencari kontak. Oke. Iya. Jadi yang masuk ke dalam daftar itu adalah Joe Dwin. Ya kan, Joe. Terus ada salah satu band lama di Lombok nih, dia main di Gidi cuma main reguleran, tapi gila-gila main mereka. Mereka sering main di, bukannya sama-sama, tapi di Ombak Villa juga. Oke. Cuma kita kesusahan mencari kontak-kontak ini. Kendalanya di situ. Ya kan? Tapi sekarang udah ada Instagram, gampang. Iya. Nah itu dia Om, makanya kadang-kadang jarang ada yang into ke digital. Iya kan? Mungkin karena mereka tidak terlalu antisosial atau apa, kita nggak tahu ya. Iya. Jadi susah nemuin kontak-kontak ini gitu kan. Makanya wah kalau Om Richard nih dibuatin gig sama teman-teman yang lain buat acara kayaknya asik ya. Iya. Kemarin saya juga main di Lombok Timur. Rame deh. Rame ya? Rame deh. Iya. Kangen juga orang-orang itu ngeliat. Udah lama Om. Bayangkan 2 tahun kita terkunci begini Om. Sekali digeber pakai reggae. Kayaknya bakal seru. Seru. Makanya saya lagi nunggu juga nih, pingin ini apa. Kadang-kadang saya juga setting event juga di Gili. Kayak tahun 2020, tanggal 17 Agustus. Saya buat acara Son of Gili. Son of Gili? Iya. Itu dari 3 Gili semua datang itu. Ya kan memang turisnya nggak ada. Biasa kalau kita buat event di sebelum pandemi ini kan pasti full terus dia. Iya. Kemarin full juga. Cuman yang tamu-tamu luarnya memang nggak ada kan. Ini tamu-tamu yang expat itu yang datang dari 3 Gili itu lah. Mereka support kita. Lumayan juga itu. Dulu kepikiran, wah kalau kita seninya buat salah satu acara nih yang judulnya Welcome Back Home Richard. Langsung naikin lagu itu kan kayaknya asik Om ya. Asik. Sudah lama banget nggak main berarti Om ya di Lombok ya? Di Lombok ya. Udah lama. Udah lama ya. Gigs terakhir kapan di mana Om? Yang itu terakhir di Lombok main yang di Lab Sangkaryang lah. Oh gitu. Oh itu yang terakhir. Iya. Terus cabut lagi. Saya seneng ini juga. Saya seneng kesana kemarin. Iya. Tapi sekarang saya mau fokusin di Lombok kayaknya. Berarti nggak balik ke Jakarta lagi Om? Enggak kayaknya. Wah, aku stay. Iya, kalau ada job kali. Wah, berarti kita besok bakal ketemu lagi Om. Iya. Nanti kita atur lah ya. Tapi kita belum bicara soal band Plat Merah Om. Ceritakan soal lagu itu Om. Sebelum kita akhiri segmen ini. Karena ketidakadilan aja. Perlu mengingat kondisi sekarang kan lagi huru-hara Om. Iya, maksudnya band ini banyak sekali di Indonesia ya. Aku udah kebaca band Plat Merah ya. Banyak sekali. Band-band buzzer gitu. Sekarang yang main band di event cuman yang itu aja yang kamu lihat sekarang. Siapa? Nggak usah disebut. Band Plat Merah lah ya. Band Plat Merah. Berarti sarkasnya ke sana. Dekat sama ini memang. Oligarki. Iya. Kan gimana kita mau dibilang cemburu? Pasti. Iya kan? Adalah, adalah. Normal itu manusiawi itu. Peluang betul sekali. Pandemi gini kalau kita nggak diperhatiin siapa? Betul ya. Pajak iya. Iya. Nah, gimana? Iya. Ya kan terus cuman yang nggak fair lah. Iya nggak fair ya. Nggak diratain semua. Betul sekali. Padahal band-band yang bagus-bagus banyak. Yang lebih legend juga banyak. Saya lihat cuma 3 band yang ngomong. Makanya band. Berarti Om ini lucu. Terus dia juga udah ndak ini lagi, ini lagi lah.
ideal lagi lah. Tidak. Udah idealisnya udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Makanya band plat merah ya Om Ya, judulnya. band plat merah. Kebetulan yang bantu saya juga Bang Pai. Bang Pai. Oke. Syukur sekali. Ya. Itu gimana Om? Kok bisa membuat lagu itu? Coba ceritakan dulu Om. Kayaknya memang gimana? Memang pada saat kita tertekan itu pasti ada sesuatu yang keluar dari hati itu. Iya. Kayak saya buat lagu. Memang waktu itu ada kecemburuan sosial lah. Oke. Nggak enak melihatnya orang musisi-musisi lain. Ya saya bukan dari saya aja. Ini saya ngelihat musisi-musisi lain banyak yang berontak juga. Iyalah orang mau bayar rumah gimana bro? Betul sekali. Nggak ada ini. Iya kan? Sekarang podcastan lah. Belum juga mereka baru mulai podcast, belum ada hasilnya. Iya benar. Sama kayak kita. Tapi Om, kan kemarin Anang Hermansyah sempat merevisi undang-undang untuk permusikan kalau nggak salah Om ya. Kan Om punya lagu nih. Lagu Om pasti banyak di tempat karaoke Om. Iyalah. Nah itu gimana menurut Om tuh? Aku kemarin sempat lihat juga itunya. Broadcastnya cuman aku udah nggak ini juga nggak jelas udah bilang. Kalau seandainya itu jadi kan asik Om. Iya kalau dapat royalti itu. Iya, memang kan udah dikeluarin itu. Iya. Kalau nggak salah. Nah, pertanyaan sekarang realisasinya gimana? Gak mah itu. Gimana itu realisasinya gimana? Masa Richard Degil serpanya di mana nih? Iya. Enggak dilihat pasti ada. Kan gampang sekarang mau nge-track musisi-musisi. Dia kan punya YouTube-nya sekarang, betul. Media sosial, mereka kan main media sosial, iya kan? Mau cari Richard sebentar bro, penjahat aja dia. Loh iya Om, kalau jujur Om ya, lagu-lagu yang sekelas reggae itu memang paling asik dinikmati, baik itu mau karaoke kah, mau enjoy sama teman-teman kah, mau lagi apalah ya kan? Dia memang asik Om. Nah terlebih lagi saya pernah ngeliat, pokoknya yang paling rame di karaoke itu lagu reggae, dangdut, koplo-koplo tuh rame Om. Apalagi sekarang ada TikTok gitu kan, ya kan. Syukurnya lagu Om Richard belum pernah ada satu main di TikTokin, di remix. Tapi ada juga Om, klik aja Richard Degil Sli Trawangan remix, pasti nemu Om. Iya, pasti nemu tuh. Karaoke nemu. Iya. Berarti belum bisa menikmati aturan itu Om ya? Belum bisa ya. Padahal saya lihat dulu teman-teman saya itu kok udah ada berita sukacitanya. Baru. Gitu. Padahal udah puluhan juta yang denger lagunya Om ya. Oh, gila nih. Makanya dulu pas buat Om, saya bilang gini sama tamu saya, sok tahuan aja gitu kan. Wah, Mas, ini lagu bagus, Mas. Ini siapa nama penyanyi? Oh, ini namanya Amtenar. Lombok I Love You, saya bilang gitu kan. Terus putar lagi nih lagunya Gili Trawangan ya kan. Kemudian siapa? Richard Degilis, anak pantai, surfing. Karena tadi mikirnya emang Om steady Gili gitu kan. Rambut gimbalnya, nyanyi reguleran gitu kan. Mikirnya sampai ke arah sana. Tau-taunya di Jakarta. Mulai reguleran juga, ini juga apa sih? Saya lebih senang buat lagu sendiri juga. Bangga dengan produk-produk. Benar. Dulu zaman-zaman dulu apa ya Gili Trawangan Om ya? Zaman-zaman dulu budget fee reguleran berapa ya dulu ya? Main juga itu 500-an tuh. Wow. Sampai paling kecil 350. Iya. Itu per band atau per orang? Turun lagi dia 200, turun lagi dia 150. Loh, jangan salah Om. Sekarang di band-band reguler Trawangan tuh lagi problem. Problem mereka tuh adalah banyak band-band baru yang lempar harga ke kafe hotel tuh murah. Jadi mereka tuh akhirnya protes gitu kan. Makanya saya sempat mau buat itu juga komunitas musisi Gili Trawangan. Jadi siapapun yang main di Gili Trawangan tuh distandarkan aja harganya. Iya betul. Jangan ada yang ini harga makanya kan protes. Kemarin tuh ada teman yang protes juga yang sering main di Villa Ombak. Itu harganya itu kan sekitar 350 ditanggung makan, kamar gitu kan. Ini ada yang lepas 100 Om. 100.000 per orangnya, per playernya gitu kan. Jadi ribut lah itu. Itu makanya kemarin pengen buat itu, cuman realisasinya belum karena pandemik ini lah. Iya betul sekali. Saya pengen sekali tuh buat komunitas musisi Gili Trawangan ini, kita buat wadah satu biar kita lebih kuat untuk ini. Biar kita enggak ditekan. Alasannya biasanya untuk cari panggung dulu Om katanya. Terus ini juga kan kadang-kadang sekarang kan banyak yang main solo benar. Iya, terus dia itu juga kita ngelihat
yang anak-anak band lain ngeliat dia kan sekarang budget satu hotel itu 1 juta. Dia makan 1 juta sendiri. Iya, benar. Sementara yang ngeband tuh berlima, berempat. 150 deh. Iya, kasihan juga ya. Kasihan juga. Waduh. Tapi tipping kadang-kadang asik juga kalau lagi gacor kan. Tetapnya nggak rata. Tetap aja nggak rata, bener. Iya, waduh. Makanya bagus kalau ada wadah itu. Iya. Jadinya musisi juga kuat, nggak ditekan sama itulah orang-orang corporate ya kan. Ini ya biar sama lah semuanya, ya kan. Oke Om. Tippingnya tergantung ya. keberuntungan. Iya bener. Makanya kan kadang-kadang kalau mereka ngelihat fee-nya kecil kadang-kadang ya, mereka tuh biasanya ngejarnya ke tipping biasanya. Tip box-nya. Kemarin pas pandemi itu saya main juga akhirnya tuh. Setiap minggu buat event, ngejar tip aja bro. Orang nggak ada budget, iya kita dapat tip 300.000 udah senang sekali. Iya, ada lah ya. Iya, ada untuk anak-anak beli beras. Iya. Ya, biar jalan aja lu beras dulu lah yang betul. Yang penting. Wow. Tapi Om, segmen terakhir kita Om, ke depan rencana di Lombok mau kayak mana? Dari segi musik dulu. Apa planning Om ke depan untuk Richard de Gillis dan karya-karyanya? Ke depan yang tentu saya tetap bermusik, tapi saya sekarang ini pengen saling support teman yang kreativitas, yang atlet olahraga juga gitu ya. Kayak sama temen, pokoknya ada teman punya usaha yang kayak gitu saya mau support mereka. Mudah-mudahan ke depannya saya nanti bisa buat trip tour holiday ya. Ini nanti saya pingin juga langsung menghibur dengan bermusik. Jadinya kalian holiday, nanti ujung-ujungnya saya performance. Perform langsung ya. Kayak gitulah lagi pingin konsep kayak gitu tuh. Biar ini juga, biar lebih maju juga Lombok lah. Padahal Om di Jakarta pasti banyak teman Om ya? Banyak. Makanya saya itu kenapa pingin buat itu. Potensial Om tuh jadi travel agent. Iya, itu saya. Maksudnya teman-teman saya juga berharap itu juga. Dan saya juga oke lah jalanin aja. Apalagi orang kan sekarang udah vaksin bisa terbang tuh. Iya. Om udah vaksin mana? Ntar dulu. Loh, kok bisa pulang? Luar biasa. Itu pulangnya lucu ya. Saya kayak imigran gelap gitu loh. Iya. Oh iya. Harus nyari dulu loh. Oke. Bukan saya enggak mau. Iya. Bukan enggak mau vaksin. Saya maunya vaksinnya di Lombok gitu. Iya kan? Kalau di Lombok bukan nanti kan tiba-tiba kita ngedrop abis vaksin kan? Iya, demam. Masa gitu siapa yang ngurus kan? Iya, jauh mau keluar. Berarti Om pakai flight atau pakai darat? Pakai darat. Oh, darat. Setelah sebulanan nyari informasi. Berarti effort banget ya Om pulang pakai darat. Asik ya. Aku juga memang waktu itu pingin tahu gitu loh. Iya. Biar aku juga bisa nanti gimana sih jalan darat itu, ya. Ya kan berarti lewat Pantura kan berarti? Lewat Pantura sampai Banyuwangi naik kapal Banyuwangi. Iya, betul. Iya. Berarti Pantura terus udah gampang juga sekarang. Ya kan? Dari Jakarta naik kereta sampai Gubeng. Iya. Gubeng naik lagi kereta sampai Banyuwangi, naik kapal lah. Kapal selesai. Gampang sekali. Sampai Genteng pelabuhan. Iya, sampai pelabuhan tuh. Bali. Kok Bali? Iya kan Banyuwangi kan Bali. Enggak, Ketapang. Lembar. Oh, langsung? Lembar, iya. Jadi bukan Ketapang Gilimanuk? Kebetulan kan ketat Bali kemarin. Oh, berarti Om langsung dari Ketapang ke Lombok, Lembar? Iya. Pakai ferry? Gampang sekali. Pakai ferry? Iya. Wow, baru tahu nih Om. Setahu saya kita... Stopnya juga di pelabuhan Ketapang itu kalau kamu naik ini kereta. Tapi saya naik bis ya. Oke. Saya naik bis Rasa Sayang. Oh, Rasa Sayang. Iya. Rasa Sayang, iya. Itu aja udah sampai ini deal-dealan sama orang tiketnya. Wow. Nggak di stick Om. Gila. Takut-takutan gitu. Iya. Sialan nih. Saya mau pulang kampung takut. Oke, Om Richard, thank you. Om, thank you udah mau berbagi, Om. Thank you udah mau datang. Terima kasih. Ini kehormatan banget Om Richard bisa sama-sama bro, kita ya. apa yang kita bisa support teman kita selalu
Nanti kita coba usahakan keep kontak Om ya. Iya. Siapa tahu nanti kita bisa buat gigs baru. Iya. Karena kan udah ada informasi udah lengkap Om. Iya. Nanti siapa tahu kita bisa rebut sama teman-teman Amtenar, ya kan. Siap. Itu pasti bakal. Kita juga support. Iza buat event apa, gitu kan. Biar pandemi ini kita bisa lalui dengan sama-sama, gitu kan. Teman-teman sound jalan, teman-teman soundman kadang-kadang sekarang udah beralih profesi Om. Biasanya event sekarang mereka mau nggak mau biar soundnya jalan. Bukan soundman aja. Weddingan mereka ambil. Artisnya udah jadi ini udah berubah profesi. Jadi ya. Oke, Richard. Thank you banyak Om. Siap. Thank you. Oke, buat Image People ya. Itu obrolan saya bersama dengan Richard Gilis, salah satu musisi yang cukup senior ya, yang dimana kalau kalian tahu lagu-lagunya sangat hits dan mungkin kalian sering dengarkan sambil giting. Waduh. Oke, thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Gue Reza Laki. Richard Gilis. See you next time, man. Bye-bye.